Alright guys, kembali lagi bersama gue di sini untuk kelanjutan match ketiga dari turnamen PUBG Mobile, dan kita akan langsung masuk ke dalam map Miramar untuk di match yang ketiga ini. Tentunya setelah di game yang pertama tadi kita lihat teman-teman dari tim Arnios berhasil mendapatkan chicken. Lalu di game kedua tadi ada Still Alive ya, Still Alive yang berhasil mendapatkan chicken. Akankah dua tim tersebut masih bermain dominan di game yang atau di match yang ketiga, atau malah akan ada tim lain yang mendapatkan chicken untuk match ketiganya ini sendiri? Mengingat pertarungan di match 1 dan 2 terlihat memang semuanya hampir setara, jadi memang nggak ada yang kelihatan sangat dominan sekali. Dan tentunya ini udah menjadi poin untuk tim-tim lain yang dari tadi mungkin tusun atau sebagainya untuk bisa melihat keadaan ini, jangan sampai mereka kehilangan poin lagi di match yang ketiga. So guys, kita langsung masuk ke dalam matchnya, dimana sepertinya flight path juga sudah mulai terlihat ini ya. Bisa kita lihat abang? Alright guys, ini dia flight path untuk map Miramar kita dari arah selatan menuju utara, dari bawah menuju ke arah Torre Ahumada, di mana untuk map Miramar terkenal memang map yang sangat luas, lebih besar daripada Erangel, dan ini tentunya menjadi match yang panjang, apalagi dengan luasnya area yang ada di Miramar. Tentunya pasti akan kita lihat sedikit sekali pertarungan di early game-nya sendiri. Berkaca pada hasil dari match yang pertama di map Erangel, kita melihat pertarungan di early game itu sangat jarang. Kemungkinan besar untuk di match Miramar juga sama saja. Dan bisa kita lihat di sini seluruh tim sudah mulai turun dari pesawat, dan dari tim Arnius mengambil area Pekado sepertinya. Dekat dengan Pekado, mencoba ngamanin area center dari map Miramar itu sendiri. Berhasil untuk turun dari tim SHV. Dari tim 11 di sini sudah mendapatkan quest level 3, dan juga untuk weaponnya sendiri sudah mendapatkan M249 Pak. Emang ada di lootingan ya? Oh gitu. Jadi udah nggak harus nungguin airdrop lagi ya? Alright. Jadi M249 senjata yang sekarang ternyata ada di lootingan biasa, nggak harus menunggu dari airdrop. Gue juga sempat ketinggalan, gue pikir tadi beberapa tim udah dapet dari airdrop, ternyata enggak. Circle pertama sudah mulai muncul, terlihat ada hanya 4 tim kurang lebih yang berada di luar circle. Sisanya bermain dalam circle, dan sesuai dugaan nggak ada banyak PR yang harus mereka kerjakan di early game karena mereka sudah berada di dalam circle. Nggak perlu kemana-mana, hanya menunggu bantingan untuk di circle selanjutnya. Milkway. Bergerak tipis terlihat memang. Di arah selatan sepertinya ada tim-tim yang berada cukup dekat antara yang satu dengan yang lainnya, seperti dari Capital 9. Arnius juga kali ini berada di Pekado, cukup bebas dia, nggak ada yang kontes sama sekali area Pekadonya itu sendiri. Tim 6 dari tim Watch and Learn rotasi menggunakan bot, dan kali ini ada satu pemain yang berhasil di pick off. RK King yang Second Noir Warn berhadapan, dimana Second Noir di sini berhasil di knockdown begitu aja. Di sisi lain dari tim 6 sepertinya berhasil nge-pick off 4KYY. Watch and Learn berhasil dapetin satu lagi. Second Noir berhasil di revive.
Matwell berhasil dapetin RK Royal Knight. Satu persatu mulai terspot keberadaan dari tim RK di sini, dimana Second Noir juga sudah berhasil di revive dan melihat keberadaan dari sekelilingnya lagi. Matwell berhasil memenangkan satu player dari RK ke arah lobby. Second Noir kali ini dengan Scar. Oke, RK men memilih untuk menaiki area high ground di atas rumah. Mulai bergerak, terspot sepertinya. Langsung di-spray kah? Enggak, dilewatkan begitu saja. Enggak mau dilawan. Mengingat hanya tersisa 2 player aktif dari tim RK di sini, dia melepaskan player-player dari tim 6 yang mulai melakukan rotasi. Noir, sepertinya Second Noir, hati-hati. Terjebak dia sendirian di situ. Di-spot begitu saja, langsung di-spray tanpa ada kontes sama sekali. Second Noir Ward berada di jalan raya, terlihat jelas memang posisinya. Langsung mencari tempat sembunyi di sini. Di sisi lain, Grow berhasil nge-pick up satu player dari tim Milkway Warren dari tim 6 dan langsung dipulangkan ke arah Lobika sepertinya. 3 pemain sudah terkenok untuk tim 6 yang tadi bermain dengan baik. Watch and learn kali ini. Rotasi mereka terpotong sepertinya. Watch and learn. Saya sih dia nggak punya mobil ya. Dari tim RK. Sama sekali nggak punya mobil. Masih cukup kuat. Berdua dia. Obvious Mary Jane berhasil dapat satu player dari Grow di situ. Dipulangkan langsung ke arah lobby dan membuat Mary Jane sedikit saja. Yang nge-kill gue RK bukan? Hampir terknockdown. Udah turun yang di bukit. Batu yang balik. 16 tim tersisa dari 57 player Tadi aktif. kita dari bukit. 417 PU for you. Senjatanya bawa. Naik. Lokornya aja ambil. Tipe pada Berada di area Les Leones membuat teman-teman dari PU kayaknya bebas banget untuk melakukan looting. Grow di sana berhasil nge-pick off Milkway. Grow juga berhasil dapetin one days one. Artinya tersisa 15 tim dan tim Watch and Learn menjadi tim pertama di match ketiga ini yang dipulangkan ke arah lobby. Soalnya kan di gua ada kata gua beda ini pasti. Siva Infinity melihat pergerakan dari tim 8 yang cukup dekat keberadaannya, langsung melakukan spray. Luffy udah mulai ketahuan posisinya. Dipsy di sana di spray dari sisi lain, hampir saja terkenok, menyisakan setengah bar HP tersisa. Dia nggak punya mobil, kan bisa narik ke Logron. Di sana kok baru tembak. Navy Dipsy mencoba melihat, sudah mulai kelihatan arah kepalanya, sedikit saja mengeluarkan kepala. Hati-hati. Navy Juicy dengan mininya mencoba mengincar kepala dari player tim apa tadi? Sea. Tim 11 Siva. McDonald berhasil dapetin 2 knock, langsung dipulangkan ke arah lobby 2 player dari tim NPL. Arne Cycle. Blue Zone sudah mulai bergerak, sedangkan satu player dari tim Exa di situ berada di area yang cukup luar sepertinya. PJKR.
Terjadi penumpukan di area tengah dari circle. Kali ini semua player berotasi, khususnya Siva yang langsung mengambil daerah tengah dari circle. Cukup terbuka memang posisinya Rexar kali ini, hampir saja Arstek berhasil menghancurkan mobil yang dikendari oleh satu player dari tim Siva Infinity. Rexar memilih untuk berlari, dia meninggalkan kawan-kawannya. Dan disitu langsung dikejar oleh player dari tim 9, Capital 9. Mencari keberadaan dari tim Siva. Dan kali ini lihat langsung diras begitu saja. Dengan mobilnya bergerak dia. Shadow mencari menggunakan M249. Satu persatu gundukan dan langsung terspot begitu saja. Dipulangkan ke mobil Rexar. Gak bisa kemana-mana. Dan membuat tim Siva menyisakan satu player aktif. Arnius Rubik. Seven Crisis. Seven Crisis masih berada di luar circle, sedangkan PJKR udah mulai masuk ke dalam circle walaupun masih berada di ujung dari circle itu sendiri. Live yang di game kedua tadi berhasil mendapatkan chicken, kali ini masih stick dengan 4 player aktif. Mulai rotasi dia dari arah selatan sepertinya. Vanko. Di menit ke-11 ini, circle masih berada di circle yang kedua. Tensinya juga cukup lambat dari match ini. Lagi-lagi masih ada 14 tim aktif dari 48 player. PJKR. OVS Bocil berhasil dapetin 1 knock sepertinya. Udah mulai ke spot brand dari satu player dari tim 7 di sini. OVS Bocil langsung melakukan spray di area atas dari bangunan Les Leones. Terlalu jauh untuk diselamatkan, nggak mungkin lagi diselamatkan, sepertinya akan dibiarkan begitu saja. Ditambah posisinya memang terbuka sangat jelas. Samuel. Mary Jane. ...30 detik sebelum Blue Zone bergerak dan masuk ke circle yang ketiga, kali ini di menit ke-13. Nevi Akim. Masih pasif sampai sejauh ini, di mana sebagian besar memang player-player masih berada di dalam circle. Belum ada pergerakan, belum ada jual beli serangan, belum ada spray-spray yang dilakukan oleh setiap tim.
Grow mulai memasuki circle dari arah selatan. Menit ke-15, di mana Blue Zone juga sudah mulai bergerak di sini. Seluruh tim sudah mulai masuk ke circle tanpa ada satupun tim yang berada di luar dari zonanya itu sendiri. Yap, masuki menit ke-15 di sini. RD Hansan, DB Asia. Tim 1 OVS di sini berhasil dapetin 3 poin kill. Coba melakukan rotasi sepertinya karena circle juga sudah mulai bergerak. Circle ketiga kali ini mulai mengkerucut menuju ke arah atas dari map sekitar utara. Dan membuat tim-tim ini langsung harus segera melakukan rotasi. Capital 9. Oke, cukup dekat ternyata apa yang dilakukan oleh teman-teman dari tim Capital 9 di sini. Rotasi mereka terlihat, tapi mereka berhasil ngamanin satu kompon yang berada di cukup dekat dari circle-nya itu sendiri, pusat dari circle-nya itu sendiri. Bagus banget tempat yang didapatkan oleh teman-teman dari tim Capital 9 di sini, dimana untuk view-nya berada di high ground dan ini cukup luas sekali, vision yang enak untuk menggunakan sniper gua rasa. Grow Marshall berhasil dapetin satu player dikenok oleh mengenokkan alive, still alive. Neo Barak masih berada di dekat dari jangkauan vision tim Capital 9. Ada tapping yang dilakukan tapi belum mengenai sasaran. Lagi-lagi masih cukup pasif gameplay yang ditunjukkan di match ketiga pada hari ini. Seven Crisis masih ada 4 player aktif. Masuki menit ke-18 kali ini, di mana Blue Zone sudah mulai semakin mengecil dan circle-nya sudah mulai sangat ketat. Masih banyak player aktif, total 47 player aktif yang berusaha masuk ke dalam circle. Terjadi penumpukan di area selatan tapi terbuka sangat lebar untuk bagian utaranya, di mana terdapat banyak space kosong dari arah graveyard menuju ke arah junkyard melewati pinggiran dari circle-nya itu sendiri. Capital 9 Shadow mencoba untuk masuk ke dalam circle. RD Dai, DB Asia. Circle keempat sudah mulai muncul dan kali ini ada sekitar 1 menit 30 detik sebelum masuk ke circle selanjutnya, di mana ini udah mulai masuk ke menit ke-19. Map juga sudah semakin mengecil dan masih ada 47 player aktif dari 14 tim.
Saat lagi kita akan melihat bagaimana pertarungan di late game yang akan terjadi yang melibatkan 14 tim tersisa. Tapping terdengar dari sisi lain juga dari tim 3 melakukan rotasi. Dia berada di sekitaran vision yang terlihat sangat jelas oleh tim 417. Hans harusnya men-spot keberadaan dari tim lawan. Sedangkan kali ini Ans, 417 Ans melihat satu orang mencoba melakukan spray dia, tapi di sisi lain dari atas terkena knockdown begitu saja oleh Kyle Sakura dan langsung dipulangkan ke arah lobby oleh tim 4 ke arah tim 3. Ans mencoba memberikan serangan kejutan tapi tidak mendapatkan sasarannya sama sekali. Hanya mengandalkan scope kali 3-nya. Kali ini Ans melihat satu player dari tim Arnius yang berada di target vision dari Ans itu sendiri. Di sisi lain tadi udah ada kill feeds. AL Bolang berhasil dapetin satu, Capital Nine Shadow berhasil dapetin satu player dari tim SHV. Menyisakan 12 tim. Tiba-tiba saja 2 tim dipulangkan ke arah lobby. Sisi lain ternyata OVS Bocil, Capital Nine di sini 3 playernya harus terkena knockdown begitu saja dan dipulangkan ke arah lobby di posisi yang ke-12. Navy berhasil ngamanin 4 poin kill, tapi di sisi lain kita lihat OVS langsung mencoba menjadi third party dan ingin melakukan serangan balasan. Navy terus terspot dia, dispray begitu saja, tapi OVS di sini memilih untuk mundur karena Mary Jane sudah terpick off lebih dahulu. OVS Bocil berada di belakang, tapi sakit sekali circle-nya. Udah mulai masuk circle yang kelima. Jangan terlalu lama untuk ditahan, lebih baik untuk masuk ke dalam circle-nya langsung. Ada satu frag granat, connect, tapi tidak berhasil melakukan knock ke arah tim 1 di sini. Hati-hati, pergerakannya sudah mulai terlihat. Turun di area open field yang hanya mengandalkan smoke yang di pop up saja. Setup smoke tidak akan berlangsung lama, portingan juga butuh waktu. Dan kali ini dari tim Arnius melakukan spray ke arah satu pemain dari tim Navy. Terbuka dengan sangat bebas di sini. Mobilnya dihancurkan begitu saja, nggak bisa kemana-mana sepertinya dari tim Navy. Bisa melakukan tapping Arnius Rubik GFX kali ini. Di sisi lain Neo berhasil dapetin satu ke arah tim OVS. Circle lagi-lagi membanting ke arah kanan atas. PJKR knockdown dia. Navy Akimbu berhasil melakukan revive nampaknya. Yaya berhasil eliminasi Eksa Malika. Terlihat mulai banyak sekali peperangan yang terjadi, tersisa 10 tim aktif. Dan kali ini dari tim 417 Maul mencoba melakukan healing sejenak sebelum masuk ke pertarungan selanjutnya, di mana mereka harus melakukan defense atas beberapa tim. Dan kali ini detik-detik terakhir sebelum akhirnya circle mulai blue zone mulai bergerak. RD Squad DB Asia berhasil dapat satu dengan frag granatnya. Neo berhasil nge-knock, memulangkan langsung ke arah lobby. Ada Squad juga di sini. Neo Sal WLV, Neo Exal terus melakukan spray, tapi di sisi lain lihat apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Neo. Berada di area luar dari circle. Navy di-knock begitu saja, langsung coba dipulangkan ke lobby, melakukan proning shoot. Juicy nggak bisa berbuat banyak karena SARS di sini bermain dengan sangat baik. Vision yang terbuka lebar, tidak ada obstacle atau apapun yang menghalangi. Dipsy di sini langsung dipulangkan ke lobby. Neo SARS berhasil dapetin 3 poin kill secara langsung. Semakin kecil, setup smoke dilempar. Kali ini SARS terkena tapping yang menyakitkan. Hati-hati, SARS hampir saja dia jadi korban setelah berhasil mendapatkan 3 poin kill clutch. Drian dari tim 7
KL Sakura berhasil dapetin 1, Seven Crisis dipulangkan ke arah lobby. Sepertinya misalkan 6 player aktif tersisa di sini, di mana 2 player dari PJKR dan juga 3 player dari 417 Drian 4174U. Spray coba dilakukan Hans. Hati-hati berada di open field, sangat menyulitkan. Ditambah posisi mereka memang berada di lower ground, cukup berbahaya. Langsung melakukan spray Hans kali ini menuju ke arah 1 player. Albolang berhasil dipulangkan ke lobby, tapi di sisi lain Piu berhasil di knockdown begitu saja. Bukan dari tim 417 tim 10, tapi dari tim 7-nya. Alek bolang, 2 player terknockdown. Toeng dipulangkan ke arah lobby oleh Playzone. Gak mampu berbuat banyak, tapi PJKR King mendapatkan 1 player yaitu Goy. Asia kayak di situ di spray begitu saja, nggak bisa berbuat banyak lagi. Kayak hanya menunggu ajal, sedangkan Hans berada di area bawah melakukan spray, tapi ternyata gagal untuk mendapatkan satupun damage masuk. Hans berlindung di balik smoke, dia masih menunggu momentum untuk melakukan serangan balasan, tapi lihat apa yang dilakukan oleh teman-teman dari tim RD Dai ini luar biasa mendominasi. Masih ada 4 player aktif, sedangkan sisanya 1-1-1. Hans sudah dipulangkan ke arah lobby, menyisakan 3 player dari tim Alive dan juga tim 417 for you. ALX cukup konsisten, apalagi jika mereka berhasil untuk mengamankan slot top 2-nya. Hati-hati, ternyata langsung dipulangkan ke lobby dan Drian di sini terjebak, gak bisa kemana-mana. Drian, hati-hati Drian, karena sudah 1 orang dan langsung dieksekusi begitu aja oleh teman-teman dari tim RD Hansen DB Asia. Total kill yang dikumpulkan oleh teman-teman dari tim RD Hansen adalah 14 poin kill. Banyak untuk match yang ketiga, sedangkan dari tim 417 hanya mengamankan placement dan 1 poin kill. Dan untuk tim Alive yang di game kedua tadi berhasil chicken, cukup konsisten berhasil ngamanin placement hingga ke top 3 walaupun hanya mendapatkan 2 poin kill. Itu dia hasil, sisanya bisa dilihat di layar. Ada 417, Neo Barak, terus PJKR, Seven Crisis, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke guys, itu dia hasil dari match yang ketiga. Kita akan break dulu sejenak untuk persiapan di match yang keempat. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus, we'll be right back. Alright guys, kita udah langsung masuk ke match keempat, dimana kali ini kembali ke map Irengel. Dan untuk match yang ketiga tadi berhasil diamankan Chicken ya, bukan Bu ya. Chicken oleh tim apa? Gak ada yang lulus ini. Hah? Ya, yang ketiga apa?
Apa yo? RD Hansen, DB Asia. Jadi 3 tim udah berhasil ngamanin masing-masing satu chicken. Dan kali ini masuki game yang keempat, atau match yang keempat. Flight path-nya bisa kita lihat abang, dari arah selatan kayaknya. Yap, betul banget, dari Primors menuju arah Severny. Enak banget untuk tim-tim yang ambil daerah Severny. Posisi flight path-nya benar-benar sejalan lurus. Dan kali ini 64 player dari 16 tim satu persatu sudah mulai turun mencari drop zone mereka masing-masing. Seven Crisis, terus Siva, Grow, 417 hanya satu orang yang kelihatan. Hah? Oh enggak, itu dari ini ground. Hampir ya panik. Seven Crisis ngambil daerah quarry kali ini. Coba melakukan looting, enak banget sih, udah dapat satu gudang yang langsung ada beberapa item penting kayak first aid dan lain-lain. Kita lihat untuk persebaran drop zone-nya, mayoritas masih terlihat di daerah kiri, ambil daerah Gatka dari tim Neo Barak kali ini. Kira-kira untuk zonanya sendiri tebakannya ke arah mana nih? Bawah, tengah, atau kiri bawah nih kira-kira ya? Pengennya gue mah langsung ke laut sih. Waduh. Jadi dari awal early game langsung lempar ke laut pojokan, udah main berenang aja sampai habis. Oke, zona circle pertamanya itu Menuju ke arah kiri bawah, betul. hampir ke tengah-tengah. Cuman kayaknya untuk di daerah yang saya dan sekitarnya itu Jauh. nggak mendapatkan circle pertama. Betul. Jadi kalau circle pertamanya keluar dari Yasnaya, ada nggak kemungkinan circle kedua masuk Yasnaya? Nggak mungkin. Oh, nggak mungkin. Karena itu nggak mungkin. Kirain kan mungkin, siapa tahu. Untuk dari tim Eka sendiri dan tim PJ KR itu berada di daerah. Daerah mana, ayo? Waduh, orangnya tadi ya, kayaknya di daerah Kuali deh. Oke, bisa kita lihat di sini tuh, mulai. Pochinki udah mulai diisi. Kuali sendiri di situ ada dari tim Seven Crisis, Grow Up, dan di sekitarnya ada tim Neo. Neo apa? Lumayan banyak ya. Oke, kembali lagi kita lihat di sini di mana persebarannya udah mulai merata. Yang dari Severny ada tim RK dan juga ngambil nge-split ke arah Yasnaya. Untuk posisi tim lain mayoritas sudah berada di dalam circle, artinya lagi-lagi ini pasti bakal jadi game yang pasif karena zonanya nggak ada yang mental. Semua kumpul di satu titik. Ya mungkin dari seluruh tim hanya satu tim aja yang lumayan jauh lootingnya. Di situ ada dari tim RK Ya. yang split sampai Severny sendiri, dan terjadi penumpukan juga di daerah Girgopol dan Hospital. Gergopol, Tim. Hospital, di Rozok juga cukup dekat. Nah, Shadow, nah Oke, kita kembali ke in game-nya di sekitaran Quarry. Di sini ada tim Seven Crisis. nggak ada yang benar-benar cukup dekat. Yang paling dekat kelihatannya kalau di map itu ada Siva dan juga tim 417 dekat dengan jembatan antara Firipir dan juga rumah 12. Oke, dari sekitaran Rojok sendiri tuh dikuasai oleh tim Watch and Learn ya. Ya. Bebas sekali lootingannya, dan di daerah school sendiri itu dikuasai oleh tim Arnius Genflick. Oke, kita lihat di situ ada dari tim 1, tim OVS Mary Jane. Untung bukan OVS Mary Me ya. Ngelamar Iya. nanti jadinya dong. Iya. Apa gua kata bapak jokes apa? Jokes TV. Jokes TV. Oke. Jokes bapak-bapak. Oke. Itu juga ada
Ini OVS apa DVS ya? Oh, Oke, oh. oh. Oh, di situ ada langsung meledak dari tim apa tuh? Oke, C9. Capital Langsung Nine. saja di situ terkena satu orang. Ya, Arstek sepertinya. Oke, masih bisa di revive? Masih bisa di revive Bunok dengan darah start yang- live video. Oh, masih di guild access ternyata. Dan tidak Capital bisa Nine. diselamatkan temannya, langsung jadi dirgat aja di sana. Udah kesentuh tapi langsung gagal revive, dispray oleh Tim berapa? tim 417 for you. For you, tim for you. Di situ di daerah sekitar juga ada dari tim 8 yaitu tim Navy dan juga tim Grow Up yang ada di sekitaran area dari Gatka. Bincang kali ini teman-teman dari tim Capital Nine. Untuk early game sendiri kayaknya ini masih terbilangnya pasif. Oh, di situ ada tim Grow Up Sangat. langsung saja perang melawan 417. Oke, di-push. Nice banget. Satu setup coba dilakukan oleh si Garmomas kali ini. Tim 3, dilihat dari kiri dan juga kanan. Ya, masih tersisa 3 orang dari tim 417 for you. Apakah masih bisa bertahan dari gempuran tim Grow Setup Up? granat Setup menuju granat. ke arah atas. Oke, Hati-hati. backup yang lumayan jauh dari tim Grow Up. Masih decoy di sana. Ada connect granatnya. Terkenok di sana dari tim 417 satu orang dari belakang. Langsung di Predor 2 orang tumbang, masih sisa 1 ada di atas. Digerebek 4 orang, mana ini satunya ini? Oke, masih ada di atas satu orangnya. Bertahan dia, nggak mampu berbuat banyak kayaknya dari Samuel di sini. Kira-kira Mencoba untuk lompat tapi terjebak kayaknya karena posisinya nggak banget. Langsung turun dari sisi lain. Langsung Oke, spray satu menggunakan orang. UMP-nya. Gagal untuk mendapatkan Oh. momentum. Sayang sekali. Pro shoot yang bagus banget dari Grow and Safi. suka ngerayap itu, suka tembak merayap dia ternyata. Yap, betul banget. 4 poin kill berhasil diamankan oleh tim Grow kali ini. Di mana mereka berhasil memenangkan pertarungan dengan tim 417. Oke, lumayan 4 poin di early game. Bisa untuk menambah pundi-pundi poin untuk mencapai kemenangan. Untuk di sekitarnya sendiri di situ ada tim Neo X. Oke, kita balik ke daerah school di sana. Ada tim Arnius lagi melakukan rotasi. Mungkin kalau untuk zona awal kayak gini, rotasi awal itu bisa menguntungkan atau bisa merugikan juga ya? Ya, untungnya adalah ketika lo dapat kompon ya lo tinggal nge-defense, artinya tinggal menunggu serangan dulu. Yang nggak untungnya, kalau lo ada di tengah-tengah circle, otomatis lo bakal jadi target sandwich dari beberapa tim langsung. Jadi ya untung nggak untung, plus minus juga tetap. Itu dia. Nah, sekarang kita lihat di map sendiri, itu circle udah mulai menutup, tapi terjadi penumpukan di area tengah, di area Gatka dan sekitarnya. Di situ ada beberapa tim di area Quarry, di situ ada masih tim Seven Crisis yang ada di situ dan tim Neo X. Oke, lumayan terjadi penumpukan di area tengah ya. Sedangkan di area Pochinki sendiri tidak ada tim yang singgah di sana. Gue berharap bener kalau misalkan circle ini ngebanting ke arah hospital deh. Biar tim-tim yang ada di bawah ini atau minimal tengah ini agak gerak dikit. Soalnya kalau misalkan posisinya ngedonat lagi, ini artinya sampai di circle selanjutnya bakal pasif parah. Gak akan ada kontes ataupun perebutan-perebutan kompon yang akan terjadi. Ya, betul sekali. Ini kayaknya memang bakalan terjadi penumpukan banget ya di Iya, betul. circle tengah ini. Mereka pasti ngamanin daerah bukit atau pegunungan dekat hospital satu. Apalagi diinget ini udah match keempat ya. Ya. Setelah ini bakalan ada match terakhir itu ada Betul. di Myanmar, itu yang bakal menentukan sekali tim mana yang bakalan mendapatkan gelar juara di acara Lapes Tribun 2021. Setuju. Oke, kita balik lagi ke game. Di situ masih ada dari tim 1.
tim 1 masih ya mana-mana aja dia mengambil area pegunungan. Di situ ada kita lihat tim 2 sendiri masih dengan 2 vehicle-nya. Sepertinya dari tim 2 sendiri melakukan setup. Dari tadi kelihatannya tim 2 masih stay di sini ya. Betul. Dari game di Wrangle sebelumnya kayaknya stay-nya di sini. Memang tempat yang mereka kuasain Ya, mungkin. bisa jadi memang ini salah satu spot andalan mereka untuk di map Erangel karena mungkin bisa dibilang pertama circle-nya juga menuju ke area sini jadi dan juga vision-nya juga akan luas banget. Oke, balik untuk tim Grow Up masih saja looting hasil dari tadi melawan tim tim 417 for you. Masih menguasai dari situ, belum berpindah tempat karena memang masih di area circle. Untuk tim 4 sendiri itu lewat jembatan Girgopol. Dia dari rotasi dari Girgopol kota menuju ke arah hospital. Untuk perjalanannya kayaknya bakalan nggak ada tim yang ngekat rotasinya ya, karena memang rata-rata tim-tim itu udah pada ngumpul di tengah gitu. Nggak tahu deh apa yang dicari. Di sisi lain ada satu setup granat yang connect ke arah satu player dari OVS di situ dan ternyata terjadi peperangan yang cukup cukup sengit seperti itu. Tadi PJKR dan juga tim berapa tadi? Tim 1 OVS. OVS. Satu orang terkenok di sana dari Exa Dottermin IZ. Oke, 2 orang kenok. Tersisa 1 orang di arah atas. Apakah bakalan dikomit oleh tim OVS? Di situ ada tim OVS bocil, masih berada di lantai bawah. Oke, last man standing dari tim PJKR. Ini tim dari Lampung ya. Setup granat setup smoke yang lumayan banyak. Gue suka keplicet kalau ngomongin PJKR ini jadi PJKA deh. Waduh, jangan dong. Nanti kita ngurusin kereta api lagi. Beda itu, beda. Kita lihat dari tim OVS sendiri, walaupun udah tahu tinggal sisa 1 orang, tapi nggak mau langsung nge-push ke atas ya. Yang gue bingungin adalah sempat gue lihat kalau misalkan PJKR ini gue belum sempat nyelesain omongan gue dan ternyata obvious di sini berhasil mulangin satu player terakhir dari tim tim 6 ya? Tim 6 yaitu tim PJKA. Oh, tim PJKA. PJKR, sorry. Tim PJKR. Kenapa jadi PJKA? Pancing dikit langsung ngeblank otaknya. Oke, di sana juga ada peperangan di antara dari tim Watch to Learn melawan tim apa nih? Winril? Oh, rata aja di sana ya? Enggak, tersisa. Oke, kita lihat sendiri dari sini dari tim 13 sudah dipulangkan ke arah lobby, tim 7 dan tim 5 itu sudah pulang ke arah lobby. Masih ada beberapa tim di sana yang masih bisa survive sampai ke zona kedua. Oke, zona sudah mulai menutup. Kira-kira zonanya bakal ngebanting kemana nih? Gue pengennya hospital, naik ke arah atas. Atau Gatka sekalian. Wah. Karena open field. Bakalan terjadi peperangan. Tapi kalau misalkan di Gatka pun bencinya adalah semua tim di situ udah ngambil daerah senternya, tengahnya. Kalau ini ngedonat, mereka nggak akan kemana-mana, mereka diem. Nah, gue pengennya ke arah hospital ruins atas itu, lempar ke atas biar yang di bawah-bawah ini pada naik rotasi. Oke. Di posisi rotasi itu pasti area hospital itu kan sampai ke ruins itu kan daerah atas itu kan high ground. Iya. Banyak banget yang bakal kelihatan visionnya ketika mereka rotasi karena daerah bawahnya itu bener-bener open field. Nah, gue pengennya kayak gitu biar banyak banget pertarungan, biar banyak pick off mempick off. Ya, sebentar lagi kita bakal lihat zonanya bakalan kemana. Nah, Di sini bener-bener terjadi penumpukan di area tengah ya.
Iya, karena mereka sendiri pikir kalau misalkan mereka berlama-lama di luar juga kayaknya mereka malah kalah nanti sama tim-tim yang udah duluan nyari compound di area center circle-nya. Ya, di situ ada dari tim 417 seberangan langsung dengan tim C9. Di situ ada Siva juga, di sekitarnya ada tim AL. Yang gue bilang pasif di sini memang bener-bener pasif. Lihat. Duduk dalam satu shack kecil, coba ngelihat hanya dari jendela, nggak bergerak menggunakan senjata, bahkan hanya bener-bener ngelihat, ngebuka mata aja mana ada orang lewat di sini. Ini memang bener-bener pasif. Karena memang ini dia orang udah menguasain area tengah menurutnya. Kita lihat saja circle-nya mau bakalan kemana. Oke, circle-nya mental ke kanan atas, di mana di situ ya. Pochinki sendiri nggak ada orang sama sekali. Ya, oke lah, not bad lah, masih daerah kanan atas masih bisa diterima daripada harus ngambil daerah tengahnya sendiri. Karena beberapa tim akhirnya harus bergerak langsung. Pochinki di situ masih berada dalam circle, artinya masih cukup mungkin untuk beberapa tim ngambil daerah Pochinki, khususnya gereja mungkin karena gereja berada di ujung dari Pochinki itu sendiri. Oke, tapi di sini ada PR ya dari tim RD sendiri. Dikerjain nggak? Dia ada di ujung circle, tapi dia harus rotasi lumayan jauh. Karena kayaknya kalau dari tim RD ini, tadi antisipasinya mereka bantingan zonanya akan ke kiri, nggak taunya malah ke kanan. Dan ini akhirnya mereka jadi rotasinya bakal jauh banget, muter ke atas dulu. Oke, di situ ada peperangan dari tim RK Knock, satu orang. Tinggal sisa 2 orang yang aktif di sana. Oh, masih ada 3 ternyata yang aktif. Ya, 3 aktif, 2 aktif, 1 knock sepertinya. 1 berhasil melakukan, langsung full HP-nya ya. Jadi hanya ada 1 player knock dan 3 player aktif dari tim RK. RK ini apa, Pak? RK itu Royal Knight. Yep, tim Royal Knight. Tim Royal Knight dari asal Lampung Barat. Oh, Lampung Barat? Yap. Dari Lampung nice Barat. Banget, mereka bisa masuk ke final loh, ngeri-ngeri loh RK. Di sana langsung saja ada tim. Oke, dia melawan tim Watch and Learn. Watch and Learn, Warn. Sedangkan di area belakang sendiri di situ masih ada dari tim C9 ya yang mengawasi daerah sekitar dari tim Royal Knight. Yap. Cukup dekat. Capital Nine udah mulai masuk nih, bakal jadi third party-nya kayaknya. Karena posisinya cukup dekat antara RK, terus Warn dan juga Capital Nine. Sedangkan di sisi lain 417 udah mulai nabrak compound yang berada di area pertahanan tim RK. Cukup dekat, depan-depanan posisinya memang. Hati-hati untuk teman-teman tim RK yang saat ini sedang melakukan defense di area satu compound. Lumayan mengejutkan ya, ada 4 tim di satu daerah tetapi tidak melakukan peperangan. Di situ ada seberangnya sendiri dari tim C9 dan di seberang kanan sendiri ada tim RK itu yang diawasi oleh tim 417. Oke, kita balik ke maps-nya. Oke, semua tim udah mulai rotasi ke dalam circle. Dan di sini untuk semua tim sudah mendapatkan kompon kecuali dari tim Watch and Learn. Dia mau mencoba. Oke, langsung spray down langsung dari arah rumah dari tim AL. Mendapatkan 1 orang, rata, bung. Spray yang sangat luar biasa langsung meratakan dari tim Watch and Learn. Segitunya. Langsung rata. Sungguh cepet ya. Padahal itu naik mobil loh. Buset. Mungkin kesalahannya itu sih, karena memang kalau bermain di E-Rangel, apalagi E-Rangel Miramar itu kalau memang cuma punya 1 vehicle itu sangat merugikan untuk 1 tim ya. Karena di sini memang sangat butuh sekali yang namanya vehicle. Kalau cuma 1 di spray 2-3 orang langsung meledak udah habis. Oke, circle-nya mengecil langsung ke daerah setengah dari Pochinki dan setengah lagi dari arah Ruins. Nice banget masuk. Di situ ada beberapa ya. Oke, ada beberapa tim yang kayaknya bakalan tabrakan.
langsung rotasi ke dalam circle. Untuk area gerejanya sih terbuka banget. Untuk daerah rumah yang paling enak sih OVS sih, rumah gudang itu. Oke, tim 417 di sana lakukan peperangan. Grow terkenok dia berhadapan dengan Capital 9 kayaknya cukup dekat ya. Apalagi ada OVS di depannya. Hati-hati. Satu knock. Granatnya menuju ke arah kawan sendiri kayaknya. Aduh. Grow Marsha kali ini coba melakukan healing sejenak. Al ternyata berhasil dikenok oleh granat dari tim Siva. Siva juga mendapatkan satu lagi knock. Satu orang berhasil dipulangkan lebih dari tim Alive. Siva meratakan kayaknya dari tim Alive. Dipulangkan langsung ke arah lobby. Sedangkan di sisi lain SPS di sini masih mencoba untuk mencari satu player yang masuk ke area pertahanan ya. Satu spray dari arah belakang. Hati-hati, buka tutup pintu kali ini. Lawan tim Siva. Super Sergio, satu orang berhasil dikenok begitu saja. Super Sergio coba mencari pergerakan, udah mulai ketahuan kali ini. Oke, spray Satu dari berhasil dua orang. Betul banget, dan masih mencari lagi satu lagi player yang masih bergerak di arah luar dari rumahnya. Ternyata mobil yang ditembak. Rata, bagus sekali setup defense dari tim Siva ini ya, langsung meratakan dari tim Royal Knight yang mau merebut komponnya. Oke, sedangkan dari circle sendiri udah mulai menutup. Grow cukup dekat dengan tim OPS di atas dan juga 417. Akankah terjadi kontes? DB Asia di atas berhasil mendapatkan 417. Circle yang ngebanting ke arah kiri itu open field banget sih. Itu lumayan open field. Ini lumayan rutin ya circle-nya ya. Dan yang nikmat itu antara OVS sama Siva. Arnius juga not bad, mereka berada di puncak bukitnya. 417 as berhasil dapatin satu Knokara RD Hansan. Satu granat yang bagus banget on point ke arah Iyaya di sana. Tapi di situ ada satu dari pemain DBA ini langsung terkenok. Apakah masih bisa di revive? Belum selesai, Iyaya langsung dipulangkan ke arah lobby, kali ini menyisakan 2 player Push aktif. oleh 3 orang langsung. Ini yang gue tunggu dari tadi, main secara ganteng. Oke, Hans terkenok di sana. Masih ada Di jiggle oleh DB Asia. satu player terakhir dari last man standing dari tim 417. Maul melakukan healing, udah mulai ketahuan Sakura. posisinya. Langsung Oke. di-spray begitu saja dan langsung dipulangkan ke arah lobby oleh KL Sakura. Headshot langsung ke atas kepala dari Maul. Bagus banget permainan dari tim DB Asia kali ini. Udah mulai ketahuan Oke, player satu lagi. orang lagi baru lewat dari tim. Nggak kena. Nggak kena, momentum nggak kena. Oke, nggak kena pahit. Oh, masih kenok dari seorang Sakura. Spray langsung menggunakan scope kali 3-nya. Dipulangkan ke arah lobby. Untuk mengamankan poin. 5 poin kill diamankan oleh tim DB Asia, di mana mereka di game yang ketiga tadi berhasil ngamanin Chicken. Artinya pundi-pundi poinnya pun udah mulai makin bertambah banyak. Oke, di situ Tersisa ada 8 tim aktif. Kali ini dari Neo James tim mencoba untuk melakukan Neo. rush. Sepertinya dari tim Neo ke arah atas perumahan. Lantai 2 di setup granat kali ini. Satu orang berhasil di knockdown begitu saja. Ternyata di situ Menyisakan banyak sekali. langsung dipulangkan ke lobby dari tim Grow. Iya betul banget. Banyak sekali player dari Neo nih, 2 player langsung iris darahnya ketika mencoba melakukan rush ke rumah yang dijaga oleh teman-teman dari tim OPS ya. Di situ ada dari tim OPS. Arnius. Rubik Genflix mendapatkan 2 dari bomnya. Oke, 3 orang. Oh my god, nggak ketahuan pergerakannya. Spray down menggunakan kali 3-nya. Apakah ketahuan di situ? Oke, masih bisa. Bagus banget. Orang Knockdown lagi. last man standing. Oke, langsung diratakan oleh tim Arnius Genflix. Seorang Rubik di sana mendapatkan last man standing dari tim. Circle-nya menuju ke arah tim Arnius di sini. Enak banget, dekat dengan mereka. Cukup maju sedikit, circle sudah diamankan. Apalagi ini berada di high ground. Benar-benar PR untuk tim-tim lain yang mau masuk ke dalam circle. Sedangkan di sini Arnius masih lengkap dengan 4 player aktif. Dan Neo
mendapatkan tambah-tambahan kill dari tim OVS di sini. Oke, betul sekali. Ini dari tim RD sendiri ini lumayan kesulitan ya untuk masuk ke circle selanjutnya karena banyak sekali tim yang bakalan motong dari pergerakan. Nice banget serangan balasannya. Oke, circle sudah mulai menutup. Nggak bisa terlalu lama menahan di circle ini, udah zona ke-6 ya. Udah lumayan Sakit banget, sakit banget. DPS sakit banget, gak ada waktu untuk melakukan healing dan langsung terkena knockdown begitu saja. Lambat Dari momentum tim untuk Shiva. masuk ke dalam circle, tapi kalian lihat Sakura berhasil dapetin Shiva. Satu orang berhasil di knockdown begitu saja. Menyisakan satu player aktif dari tim Shiva kali ini. Dua orang berhasil dipulangkan ke lobby, satu oleh Di Zona sana, dan satu apakah oleh tim KL. Lihat setup, mencoba melakukan rush lagi sepertinya. Granat udah mulai disadari ada satu player mungkin yang masih aktif dari tim Shiva. Setup granat dilempar ke arah bawah. Masih bisa survive nampaknya. masih Tim 11. cukup sadar sepertinya dari Hati-hati, nice Oke, banget spray granat zone yang connect. baik dari Sakura. Spray begitu aja, KL Sakura kali ini terus-menerus mencari informasi. Satu orang berhasil dipulangkan dan dua-duanya sudah dipulangkan ke arah lobby. Di sisi lain dari arah atas, visinya terlihat jelas karena KL Sakura kali ini Arnius berhasil melakukan knock terhadap Sakura dari tim 4, RD Hansen. Dua tim yang tadi bermain dengan sangat baik untuk Arnius berhasil ngamanin Chicken di game pertama. Oke, di situ masih bisa di backup oleh Sueb ya. Yap, RD Hansen kali ini berhasil mendapatkan Chicken di game ketiga. Artinya ada dua kontestan Chicken yang masuk ke top 3. Sedangkan di arah ujungnya ada Neo yang menunggu dengan sangat nyaman sepertinya. Nggak ada yang melakukan rush kepada mereka. Oke, Sueb di sini mendapatkan 2 orang dari tim Arnius Genflick. Kira-kira last man standingnya apakah akan terpick up juga? Oke, di situ ada Sakura meratakan Arnius Genflick. Tersisa 2 tim di circle yang ketujuh ini. Akankah terjadi back to back chicken dinner untuk tim RD Hansen atau kali ini jatah chickennya menjadi milik tim Neo Barak? Sedangkan di dari arah circle layarnya sendiri- kita lihat Dari circle sendiri lebih diuntungkan dari tim Neo ya. Oke, 1 orang terkenok di sana. Apakah akan langsung dilakukan push oleh 4 orang dari tim RD? Di sini zona sangat diuntungkan oleh tim Neox. kembali ke dalam game, kita lihat di sini tersisa 2 tim aktif. KL Sakura coba melakukan setup granat. Neo langsung melakukan revive terhadap satu player yang terkenok. Masih bisa di revive ternyata. 1 orang Neo. dari tim RD langsung knock Sakura. 2 orang berhasil knock. Diamankan 2 orang. Langsung melakukan push oleh 2 Tiga orang. orang knock. Neo. Akan satu player aktif di arah bawah dan Winner chicken dinner oleh tim Neo Barak Neo Barak. Congrats gagal. untuk tim Neo Barak dengan chicken dinner dengan perolehan kill lumayan banyak 9 dan diikuti oleh tim RD mendapatkan poin kill 11. Betul. Dan untuk posisi ketiganya di sini ada Arnius yang berhasil ngamanin 6 poin kill. Dan sisanya bisa dilihat ada Shiva, Capital 9, OVS, 7 Crisis, Grow, 417, RK, Alive, dan juga Warn, Navy, dan lain-lain. Itu dia guys hasil dari match keempat kita. Dan kita akan break dulu sejenak sambil menunggu persiapan untuk match kelima. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di channel Tribun Lampung. Nggak KSS lagi, langsung keluar dia.
match terakhir, match penentuan kita untuk game yang kelima pada turnamen PUBG Mobile Tribun Lampung X SC Lampung dalam lanjutan edisi Lampung Millennial Festival pada malam hari ini. Dan di map terakhir kita akan beralih langsung ke map Miramar. Dari semua tim masih menunggu untuk masuk ke dalam pesawat. 3 detik lagi yuk. 3, 2, 1, oke. Alright guys, dan langsung aja kita lihat flight path kita pada match kelima pada hari ini, di mana arah pesawat dari utara menuju ke selatan, dari Tore Ahumada menuju ke arah prison di pulau seberang. Dan ini artinya daerah-daerah seperti Impala ini kayaknya nggak akan ada yang ngisi lagi, berbeda dari game yang di game ketiga tadi ya. Iya. 3 masih Miramar ya. Betul. Sepertinya bakalan ya looting nggak terlalu jauh, karena mengingat zona di Miramar juga lumayan luas dan vehicle yang tidak terlalu banyak. Beberapa spot di early game yang gue harap ada beberapa yang ngisi itu kayak HDP, Hacienda del Patron, atau di San Martin dan Pecado. Tapi kayaknya kalau ngeliat ini, baru setengah jalan pesawat udah pada turun semua. Ini total berapa tim sih? 14 tim doang ya? Oh iya, di sini cuman ada 14 tim karena ada dari 2 tim yang tidak. Kayaknya udah ini di pesimis ya. Waduh. Udah pesimis. Kayaknya udah nggak mungkin menang lagi. Udah ngantuk juga, udah setengah 11 kata dia. Itu nggak boleh dicontoh ya orang-orang seperti itu ya. Kita itu tidak boleh menyerah kalau belum selesai gitu. Kasih paham Pak. Siapa tahu kan bisa gitu satu game dapat 50 kill terus chicken. Nah, itu dia, siapa tahu bisa meratakan satu server dari Miramar sendiri kan. Oke, kita lihat di situ El Pojo dikuasai oleh tim Neo Barak. Dan di area Pecado di situ ada dari tim apa tuh? Nice banget bantingan circle pertamanya. Langsung. Langsung ke utara. Berapa tim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tim berada di luar dari circle dan jauh banget. Rotasinya harus naik tinggi sekali. Ya, di area El Pozo sendiri di situ ada 2 tim dari Crisis 9 dan tim Capital 9. Oh, Capital 9. Sorry. Seven Crisis. Tim PJKR. PJKA. Waduh, bukan nih. Kalau itu bener kayaknya PJKR. Dari Dan tim di sini- PJKR yang cukup dekat memang posisinya. Bisa dilihat di situ dari Capital 9 yang berada dekat dengan itu PJKR ada siapa? Ini bukan Kubil masih berada jauh. Axel mungkin? Ya, Axel yang cukup dekat ya ternyata. Di sini ada tim ARN langsung menokkan 1 orang pemain di area Pecado. Di sana Nice. langsung saja terjadi. Ini kayaknya kalau udah match-match terakhir gini, tim-tim yang tadinya kurang menonjol pengen langsung perang nih kayaknya. Ya karena pikir buat apa lagi nahan poin udah ketinggalan. Maunya nothing tulus lah. Kalau kata orang-orang itu nothing tulus. Jadi bodo amat. Ya udah, keluarin aja semuanya. Hantem lah, tabrak lah gitu. Menang kalah urusan belakang. Kan gitu. Oke, pasrah ya intinya. Ya, yang penting dilawan dulu, jangan nggak ikutan. Oke, Jangan malah suren dari awal. Di sisi lain ternyata Capital 9 berhasil dapetin 1 player dari tim Exa dan langsung dipulangkan ke lobby Exa Malika. PJKR berhasil dapetin 1 player dan kali ini membuat tim PJKR luntang-lantung. Terpisah antara yang atas dan juga yang bawah. Dan sepertinya saat ini terjadi kendala teknis teman-teman. Oke, sorry untuk kendala teknis mungkin. Oke, kita lanjutkan lagi ke dalam pertandingan di mana kali ini Nevi juga berhasil dapetin 1 player dari arah player Grow. Knock. Oke, tersisa 2 orang dari tim PJKR sendiri. Ya, Tapi di situ mungkin split ya. Di situ masih ada 1 orang. Tuh. Masih dicari. Masih Udah mulai dicari. cukup dekat PJKR di sini nge-hold aja, menahan step dia. Apa akan terjadi HBD di sana? Iya, mencoba melakukan HBDOI. HBDOI Dari dan tim Navy sendiri dapatkan 1 Ya. knock. Oke. Kubil di sini masih mencari 1 orang. Ketahuan loh Menahan stepnya posisinya. di atas. Oh, ketahuan kakinya. Aduh, Tahu ya? sayang sekali kakinya kelihatan di Stepnya sana. kedengeran banget ya? Kayaknya enggak juga sih. WH. Aduh, udah pasrah aja langsung. Oke, kenapa nih?
Minta maaf yang sebesar-besarnya karena terjadi connection issue yang tidak diinginkan ya. Oke, game akan berlanjut. Oke, back to the game. Di situ ada beberapa tim yang masih berada di area luar dari circle. Itu ada di area bawah dari maps. Ada dari tim AL 417 for you, tim RK dan tim Watch and Learn. Itu lumayan PR ya, karena ada beberapa tim juga yang bisa motong rotasi dari tim-tim tersebut yang akan masuk ke circle di area atas. Kan di sini kita lihat dari tim Seven Crisis sendiri masih looting-looting. Mas Dai, berarti dia harus mati. Betul. Oke. Mungkin maksudnya kroco-kroco itu harus mati mungkin ya. Kroco Mas Dai. Oke. Di situ ada dari tim Seven Crisis, di situ ada Rajo. 18 detik sebelum Blue Zone pertama bergerak dan masih ada banyak sekali tim yang berada di luar circle pertama. Mengingat bahwa zona di Miramar maksud saya cukup luas, butuh waktu untuk sampai ke tengah zonanya. Ya, ini dari tim Navy sendiri bertemu di area mana nih? Cuma Cera di situ ada bertemu dengan tim Grow Up. Oke, terkena satu orang. Langsung di end saja mendapatkan 1 poin, tapi dari situ udah dapat trap kill oleh tim Grow Up. Terkena 1 orang di sana. Tim Grow dari tadi udah ke-pick 2 orang ya. Oke. 2 orang berhasil di-pick sebelumnya sama tim Navy, tapi mereka nggak putus asa. Mereka tetap memberikan perlawanan hingga akhirnya berhasil nge-pick up 1 player dari tim Navy. Butuh sedikit gocekan atau jiggle atau rotasi yang bisa ngebuka vision dari teman-teman tim Grow untuk menyamakan keadaan 2 melawan 2 karena saat ini kondisinya masih 3 melawan 2. Oke. Dari tim Grow Up sendiri tersisa 2 orang. Oke, dari situ ada dari tim 417 mendapatkan knock dari tim lain. Di sini masih ada 2 orang yang masih nge-hold dari positioning yang masih dicari oleh dari tim Navy. Sepertinya lumayan ketat ya. Masih dari kedua belah tim nggak mau terlalu barbar karena memang ini mengingat ini game terakhir juga. Poin yang sangat lumayan menentukan dari kedua tim sepertinya. Perhitungan langsung dilakukan. Low di sana dari tim Navy 1 orang low. Masih ada 2 temannya yang masih bisa membackup dari arah belakang. Oke, masih dikeker-keker saja. Oke, masih menahan di situ. Tenang sekali. Sedangkan teman-temannya menuju tempat di mana Marshall ini bersembunyi. Oke, di situ ada dari tim 2 yaitu Neo Barracks yang di match sebelumnya mendapatkan chicken dinner. Grow Up Shafi 4S mendapatkan 1 kill. Dari tim RD melakukan rotasi ke arah circle. Oke. Sorry, di sini sedikit terjadi connection issue ya. Kembali ke dalam game kita di sini saya akan main Warn. Warn itu apa tadi? Watch and Learn. Watch and Learn. Oke, di situ tapping langsung dilakukan oleh Arnius Genflick ke tim 417 for you. Di situ kena 1 orang.
Tapping dari arah tim Arnius kali Oke, ini. 2 orang terkenok di sana. Apakah akan dilakukan rush? Kita lihat saja. Oke, spray lumayan jauh menggunakan UMP-nya. 3 orang kenok di sana. Apakah bisa diselamatkan? Last man standing dari tim 4174U. Kita lihat saja. Ini dari tim Iron Rubik langsung melakukan push dari area PKADO di sana. Oke, masih tersisa last man standing dari tim 4174U. Apakah akan lari? Ternyata masih menahan karena memang tidak adanya vehicle di area sini. Raidon di sana dilakukan. Apakah akan clutch 4 orang dari tim Arnius Genflick ini? Oke, dari tim Watch and Learn mendapatkan 1 orang kill. Oke, low di sana dari Piu lumayan panik nampaknya, di-push oleh 4 orang dan tidak memiliki attachment yang lumayan sepertinya. Oke, di sini dari tim Seven Chris melakukan rotasi ke arah yang sudah mereka tentukan. Oke, di situ ada beberapa tim yang belum masuk ke circle, di mana tim-tim ini ya cukup leluasa masuk ke dalam circle. Mungkin hanya tim-tim yang melewati area PKADO dan area dari San Martin yang masih kosong bakalan diisi. Dari tim RK sendiri tersisa 3 orang di sana karena 1 tadi langsung ter-end. Oke. Di sini nampaknya memang sedikit ada connection issue ya. Ya, dari tim 417 Hans masih mencari tempat untuk mendapatkan persembunyian yang terbaik. Oke, di sana ada vehicle yang langsung saja dipecahkan bannya oleh tim Neo Barracks menggunakan car kali 8. Bisa dilihat Bang circle-nya, Pak? Penasaran mau lihat circle. Oke, bantingannya menuju ke arah utara ya, lagi-lagi di mana kali ini dari beberapa tim masih ada yang di luar circle, bahkan masih berada di blue zone itu sendiri. Terlihat ada Oke, di area PKADO sendiri tim Arnius sangat menggila mendapatkan beberapa poin kill di sana ya. Tim Arnius mendapatkan 3 poin kill di area PKADO, tetapi 1 temannya masih bisa di-revive. Oke, menguasai area PKADO tim Arnius. Udah ada beberapa tim juga yang dipulangkan ke arah lobby. Di situ masih ada tim Grow Up dengan last man standingnya Safi dari tim 417 For You masih menjadi last man standing. Sini ada 417 Hans, melihat di depannya ada dari para pemain RD di sana. Low HP oleh seorang Maul. Dan Ans di sana melakukan peperangan yang cukup jauh rupanya. Lihat di arah sekitar 417 Maul masih mencari posisi kayaknya. Karena memang setupnya masih bener-bener sampai game kelima ini pasif banget permainan yang ditunjukkan di final turnamen PUBG Mobile-nya. Selain juga Arnius masih mencoba melakukan rotasi, bergerak bersama-sama menggunakan 4 vehicle. Dan dari tim 15 kali ini RK Rocket GG masih bergerak cukup dekat dengan mendapatkan tim 10 yang berada di depan mereka. Tapi kita lihat RK Man R GG. Apa sih? Man Race. Oh, Man Race.
Dari Manray sudah berhasil dapat satu knock, tapi di sisi lain ternyata masih ada backup yang cukup kuat dari teman-teman di 417. Di sisi lain Grow juga berhasil dapetin knock, tapi dari tim 417 yang lain. Setup granat di pop up kali ini Rocket menggunakan sniper dan juga M4 sepertinya. SKS apa ya? Main race masih mencari posisi dari keberadaan tim 417 yang tadi sempat di knockdown, tapi masih berhasil di revive. Sabar main race. Hanya mencari informasi keberadaan dari tim lawan kali ini, nggak mau terburu-buru atau gegabah untuk masuk. Satu orang terkenok oleh bom. Komitmen race kali ini coba melakukan rush dia. Bergerak, jiggle kanan kiri menuju satu player dari tim 417. Ada Ans yang sudah menunggu, terlihat cukup dekat memang posisinya. Tapi dari sini main race mencoba menahan terlebih dahulu sebelum akhirnya masuk. Langsung melakukan spray, satu orang terkenal. Main race terkenal, tapi langsung ada body Backup block yang lumayan baik dari seorang Barot di sana. Masih last man standing dari tim 417. Apakah bisa meratakan dari tim RK? Kita lihat saja. 1v1 situation di sana. Oke, dimenangkan oleh seorang Hans yang bisa meratakan 3 orang dari pemain RK. Langsung saja teman-temannya langsung di revive. Dari tim RD sendiri melakukan rotasi yang cukup nyaman karena tidak ada tim yang memotong jalur rotasi dari tim RD sendiri. Oke, circle sendiri langsung saja menuju ke arah Koberia. Di situ sudah ada 4 tim yang mulai masuk ke arah circle dan beberapa tim yang masih berada di area luar circle yang bisa kita lihat sendiri. Untuk di area pegunungan sendiri itu dikuasai oleh tim C9 di mana tim Watch and Learn di situ mendapatkan satu knock dari tim 417 di mana menjadi third party dari tim 417 sudah meratakan. Dari tim RK langsung datang, dari tim lain langsung datang untuk nyapu bersih, tapi sepertinya tidak akan di-commit war. Oke, ternyata di-commit war. Seorang Hans di spray dia. Di sisi lain Ans ternyata mendapatkan posisi yang lebih baik. Oke, dibalikan langsung keadaannya. Ans kali ini langsung dipulangkan ke arah lobby. Watch and Learn membuat keadaan sama imbang kali ini 3 melawan 2 ternyata ya. 3 melawan 2 karena di itu situ pun satu player yang yang aktif ya. Hanya Yaya sendiri, dan Yaya kali ini memilih untuk mundur nampaknya. Langsung menggunakan vehicle rotasi, dia meninggalkan area pertempuran dengan Watch and Learn. Ya mungkin lebih mengamankan placement ya, karena mungkin masih ada chance untuk memenangkan turnamen di last match kita pada hari ini. First aid kali ini masih berada di area blue zone. Perlahan tapi pasti DPS yang dihasilkan dari blue zone sangat menyakitkan, apalagi daerah mereka saat ini terlihat cukup jauh. Memang terus menuju ke arah utara untuk circle keempat kali ini, di mana blue zone sudah mulai semakin mengecil. RD Hansen melihat satu player
Udah mulai muncul tapi langsung bergeser. Tapping gagal mendapatkan satu player dari tim Seven Crisis. Tapi di arah bawah Sakura sudah mulai melakukan setup. Dia bergerak untuk masuk ke dalam rumah yang dijaga oleh Kroco Mas Dai. RD Dai kali ini bergerak perlahan tapi pasti. Setup granat di pop up ke arah lantai 2. DB Asia mulai naik. Meledak granatnya tapi belum ada knock yang terjadi nampaknya. Masih dicoba. Ternyata cukup sekarat darah dari Mas Dai kali ini. Di sisi lain Arius berhasil dapetin satu player yaitu Yayak. Langsung dipulangkan ke arah lobby. Misalkan 9 tim aktif kali ini. Rejo harus bergerak cepat karena posisi dari satu player tim Kroco yaitu Seven Crisis untuk Kroco Mas Dai berada di area yang sangat sulit untuk dibantu. Dan akhirnya 2 player dari tim Seven Crisis kali ini sudah terkena knockdown begitu saja dan mencari satu player terakhir dari tim Seven Crisis. Setup granat. Hope bergerak mencari satu player terakhir dari tim Kroco Mas Dai, Seven Crisis maksud saya. Dan kali ini Hope nampaknya akan meninggalkan area pertarungannya, masuk ke dalam circle yang bisa dibilang memang zonanya sudah semakin mengecil, menuju kembali ke arah utara. Dan dari arah belakang sudah ada satu spray. Grow di arah seberang dari jalanan, di balik truk itu menunggu memastikan bahwa DBS tidak bisa lakukan penyeberangan. Playzone mulai mengikis. Player dari Seven Crisis sudah mulai dipulangkan ke arah lobby. Misalkan 8 tim aktif kali ini. Ya, hayu. Grow. Sinyal kontol. Grow kali ini melakukan spray dia karena dua pemain dari tim RD Asia. Ada Sakura, satu spray, knockdown berhasil didapatkan, tapi kali ini belum mengamankan poin killnya. Sedangkan langsung melakukan regroup, satu fortingan sepertinya. Dan hati-hati kali ini. Dari Grow tampaknya terjebak dia karena posisinya sudah di spot dan langsung di spray begitu saja. Swap. Itu terakhir tuh. Lihat, bisa dikira sih. Ya, itu sama Mas Rajo. Gas, ambil kiri bawah. Enggak di jalan nih tandaku nih. Enggak. Oren bisa, Cuk. Oren bisa, Cuk, sumpah. Kiri. Waduh. Satu player knockdown. Misalkan 2 player aktif. Circle kelima. Zona sudah mulai bergerak. Masuk ke menit ke-23. Waduh. Sedangkan di sisi lain Neo berhasil ngamanin killnya. Waduh. Live Goy kali ini. Karakter kedua Jody. Perlahan-lahan mulai tumbang. 14 player aktif, menyisakan 4 tim tersisa. RD lagi-lagi masuk ke top 4, menjadi salah satu kandidat kuat nampaknya akan menjadi juara pada turnamen kali ini. Dimana Capital Nine yang dari tadi sepertinya bermain dengan sangat konsisten, tapi belum berhasil mendapatkan chicken dari game pertama sampai game keempatnya. Arstek RD berada dalam circle cukup leluasa, bebas, dan oke, nampaknya 2 tim yang tadi bermain sangat baik di early game, di game 2 dan 3
Kali ini akan menunjukkan pertarungan lagi. Ada Neo Barak dan juga ada RD Hansen. Satu tim lagi apa? Neo Barak, RD Hansen, Capital Nine sama Alive. Wow, Alive Chicken di game kedua, RD Hansen di game ketiga, Neo Barak di game keempat. Iya, hanya ada Capital Nine di sini yang belum pernah merasakan chicken. Sisanya sudah dipastikan akan mendapatkan double chicken. Neo berhasil nge-pick up satu player dari tim Capital Nine. Di sisi lain, Capital Nine langsung dipulangkan ke arah lobby oleh KL Sakura. Hati-hati, Playzone sudah mulai memangkas. Alive dipulangkan ke arah lobby, menyisakan 3 player aktif. DB Asia berhasil dapetin 1 poin lagi. Dan kali ini mainnya nggak sangat apik. Neo berada di area bottom lane lagi. Berada di area lower ground maksud saya. Sedangkan di Capital Nine ini terbaca sangat enak sekali posisinya. Hanya berlindung di balik dari setup smoke. Sedangkan udah gede granat yang dilemparkan. Ini harusnya koneksi minimal 1 kena. Boom! Damage-nya masuk tapi belum ada effect knockdown. Tapi lihat lagi di sini di mana DB Asia. Hope sudah berhasil. Oke. Neo juga berhasil dapetin 1 knock. Dan ini akan jadi rematch nampaknya untuk di game yang keempat tadi antara RD Hansen melawan Neo. Hati-hati, Neo berada di lower ground sedangkan RD Hansen masih berada di high ground ya sendiri. Ada 1, sayang sekali gagal untuk terkena headshot. Yap, betul banget. Itu satu player dari RD nggak punya healing lagi kah kayaknya? Karena memang dilihat itu masih merah terus. Capital Nine, circle ke-7 menit ke-26. Oh my god. Ini lagi seru nih. Oke, masih bisa diselamatkan kali ini. Kita lihat lagi. Swap masih menahan. Udah mulai kelihatan posisinya. Langsung dipulangkan ke arah lobby. Swap. 7 poin kill. Swap. Spray ke arah Neo. Masih ada 4 player aktif. Kayaknya nggak ada yang punya healing lagi nih dari teman-teman RD. Iya, bener aja nggak ada yang punya healing lagi. Mereka hanya berharap dari lootingan yang mungkin ada di dekat mereka. Nggak punya resource, nggak punya utility. 1 player dari tim Capital Nine langsung dipulangkan ke arah lobby. Lagi-lagi rematch dari game yang keempat tadi, di mana kali ini menyisakan 2 tim. Ada RD Hansen melawan Neo Barak. Akankah Neo yang mendapatkan chicken atau lagi-lagi dari tim RD Hansen yang berhasil untuk membalaskan dendam mereka di game keempat tadi? 1 player melakukan flanking di arah bawah sepertinya. Sudah mulai ketahuan stepnya, hati-hati. Yap, udah mulai kelihatan, langsung spray begitu aja. 1 spray masuk, tapi kali ini bagus banget menggunakan Groza. James sudah terkena knockdown dari arah atas, bagus banget. Wow, misalkan 1 player aktif dari tim Neo. Dan match dimenangkan oleh tim RD Hansen. What a nice game. Balas dendam akhirnya berbuah manis kali ini. RD Hansen berhasil mendapatkan 10 poin kill. Disusul oleh tim Neo Barak yang berhasil dapetin 6 poin kill. Dan untuk Capital Nine yang bermain sebenarnya cukup konsisten, tapi kali ini hanya bisa berada di top 3-nya saja dengan total perolehan 5 poin kill. Dan untuk selanjutnya diisi oleh Alive, terus Warn, Watch and Learn, 417, Grow, 417, 7 Crisis, dan lain-lain. Bisa dilihat sendiri di layar kita. Itu dia hasil dari match terakhir kita, di mana double chicken berhasil diamankan oleh tim RD Hansen. Wow, bagus banget RD Hansen. Sedikit telat panas di match yang pertama, tapi di match 2, 3, 4, bahkan di game terakhir, di match terakhir, mereka berhasil dapetin double chicken dan beberapa 2 kali top 3 juga kalau nggak salah. Dan ini pasti salah satu yang punya poin cukup tinggi untuk tim
RD Hansen. Oke guys, itu dia hasil dari match kita yang terakhir. Dan total ada 5 game yang udah kita mainkan pada malam hari ini, di mana double chicken berhasil diamankan oleh RD Hansen. Lalu di match yang pertama berhasil diamankan oleh teman-teman dari apa tadi ya, lupa gue juga. Di game kedua ada live, di game ketiga RD Hansen, 4 Neo, 5 RD lagi. Di game pertama apa ya? Oh ini, Arnius. Di game pertama tadi Arnius, baru ingat. Ada Arnius, terus Alive, RD Hansen, Neo, RD Hansen. Itu dia total 5 match di masing-masing map, di mana sudah selesai, sedang dilakukan perhitungan poin. Dan untuk teman-teman semua yang mungkin pengen tahu infonya siapa yang menjadi juara, bisa langsung follow Instagram Esi Lampung di @esi_lampung. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Tribun apa Pak? Sama, Tribun Lampung. Oke mantap, itu dia 2 akun yang wajib banget di follow untuk dapat info seputar turnamen kita pada malam hari ini. Dan mungkin itu aja, untuk sisanya akan dilanjutkan lewat grup. Jadi gua untuk mewakili teman-teman semua yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak untuk semua penonton yang udah setia nontonin kita dari awal pertandingan sampai di match terakhir tadi. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan, dan terima kasih untuk para sponsor yang sudah mendukung acara ini. Ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ada JNE, ada Lahan Sikam, Forum Startup Lampung, dan ESI Provinsi Lampung. Akhir kata, gue mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa di turnamen-turnamen selanjutnya, bye!